Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ada Marcel, mahasiswa IDN. Hari ini saya mau bikin project aplikasi yang bisa nyimpen data yang simple tapi ya di aplikasi gitu. Jadi misalkan ini ada full name, text field full name. Jadi kalau misalkan kita isi namanya ada Marcel gitu ya. Terus kita save, terus kita kembali ke tampilan home. Terus kita buka lagi aplikasinya, saat kita load, namanya akan muncul gitu. Contoh ya, langsung aja nih kita full name-nya kita isi, misalkan namanya Adam Marcel. Sekalian ini juga switch-nya kan off ya. Switch-nya kan ini off. Kita bisa on-in. Gitu. Terus kita save. Jadi plugin yang bakal kita gunain ini untuk menyimpan data-data simple kayak string ada Marcel, atau boolean kayak false atau true atau integer atau list gitu-gitu ya. Jadi ini udah kita save, terus kita back ke home ya. Kemudian ini kita hapus aja. Habis itu kita buka lagi aplikasinya. Nah, ini tampilan awalnya. Saat kita load, maka datanya bakal muncul. Kita load. Nah, datanya bakal muncul ya. String yang tadi ada Marcel sama is on-nya di true-in ya, switch-nya jadi true. Oke, langsung aja kita ke project-nya ya. Jadi kita bikin project baru, view, command palette, Flutter new project, application, select folder to create project in. Kita menamain shared pref YouTube. Oke, biarin dia running. Selanjutnya, nih kelas-kelas yang template ini, yang bawaan Flutter, ini kita hapus. Kita bikin baru stateful widget namanya myApp. Namanya myApp. Return-nya material app. Home-nya scaffold. Oke, kemudian dia punya property app bar. Kita isi app bar juga. Punya property title. Kita isi text, namanya shared preferences, judulnya ya, shared pref lah. Oke, selanjutnya di body kita isi dengan center biar di tengah. Selanjutnya kolom atau child ya, ada child ya, child kita kasih dua sendiri. Ini kita isi dengan kolom, dikasih main axis biar dia di tengah ya, main center, main axis center. Oke, kemudian children-nya kita isi dengan yang pertama text field. Text field. Oke. Ini kita kasih jarak ya antara text field sama layar. Kita bungkus pakai kontainer. Kita kasih padding. Edge symmetric horizontal 24, jaraknya 24. Di text field ini dia punya decoration, input decoration. Di sini ada hint text. Kita kasih hint text-nya itu full name. Kemudian di text field juga punya controller. Controller itu fungsinya adalah untuk menyimpan teks yang ditulis di sini. Misalkan kita tulis ada Marcel, maka ada Marcel ini akan disimpan di controller gitu. Jadi kita bikin, nah biar namanya bisa kita save dan bisa kita get, kita harus bikin variabel yang bisa dirubah-rubah. Di sini ya, kita bikin di sini text editing controller, namanya controller, text editing controller. Udah, kita panggil kelas controller. Nah, terus kita taruh sini deh variabel controller ya. Kemudian di bawahnya text field ini atau di bawahnya container, kita kasih size box. Tingginya 24, size box kosong aja ya. Kemudian kita kasih switch. Switch itu yang ini ya. Dia minta value sama onChange. Value tuh isinya adalah
nilai awal ya, nilai awal. Kemudian di dalam onChange ini adalah nilai yang barunya. Jadi kita bikin biar bisa berubah-ubah, kita bikin di sini untuk variabel value kita namain is on deh, is on. Apakah on dia? Gitu kan? Tipenya adalah boolean. Apakah is on? Nilai awalnya false ya. Kita taruh di sini is on false. Nah, saat di on change, ini dia minta function yang parameternya adalah value. Nah, ini nilai value di sini. Ini value di sini nih nilai yang awal. Value yang di sini ini adalah nilai yang baru. Jadi kita update is on sama dengan value yang ini. Gitu. Undefined name is on-nya gede ya. Oke. Terus kita set state. Biar tampilannya bisa dirubah jadi on off on off on off. Kalau nggak ada set state nggak berubah tampilannya. Selanjutnya kita kasih size box kosong lagi. Yang tingginya 24 juga. Baru di sini kita kasih row yang ada elevated buttonnya. Di sini kita kasih row yang mainnya ini space round deh. Kemudian children-nya elevated button. On press-nya kosongin. Child-nya kita kasih text. Tulisannya save. Oke. Kemudian kita copy. Kita taruh sini. Ini kita isi load. Coba kita run ya, F5. Oke, udah muncul, tapi nggak ada beda sama yang tadi ya. Ini kita kasih aja deh di app bar-nya YouTube, biar ada pembeda sama yang share pref tadi ya. Tuh ya. Oke. Ini kalau kita cek, udah berubah ya switch-nya ya. Bisa on off on off. Sekarang tinggal kita bikin kita pakai pluginnya namanya Shared Preferences. Ada di sini ya di pubdev. Namanya Shared Preferences, bisa kalian copy terus taruh di pubspec YAML. Di bawahnya Cupertino sini. Atau kalian bisa Ctrl Shift P gunain pubspec assist. Pubspec assist caranya ini kalau kalian nggak punya, kalian mesti install dulu di extension namanya pubspec assist, ini dia. Diinstal ya. Kalau kalian butuh. Coba, penggunaannya gimana? Kalian ke pubspec YAML, tinggal Ctrl Shift P, kalian tulis aja pubspec assist nih, enter. Kalian tulis shared preferences. Nanti versinya dia akan otomatis ngisi sendiri. Mana di bawahnya. Nah, tuh dia muncul ya sekarang. Sekarang versi 2.0.11. Sama kayak di sini. Kalian bisa copy di sini, atau kalau misalkan males nyari-nyari di Chrome, gunain cara tadi ya, pakai pubspec assist. Kemudian biarin dia ngerunning. Ya. Biarin ngerunning. Harusnya sih udah ya. Kemudian kita ke main.dart lagi. Di sini kita panggil, kita bikin function ya. Namanya adalah save data. Yang dia asinkronus. Isi functionnya adalah kita panggil dulu class shared preferences. Nah, kita bikin dulu objeknya ya. Sama dengan shared preferences.getInstance. Ini cara bikin kelasnya ya. Kasih await ya. Kemudian save data ini kita baru panggil ya. Ini kita ganti jadi preferences. Nah, di sini kita panggil deh objeknya preferences.get
apa yang mau di get? Atau set dulu, set string misalkan. Nah, set string ini tujuannya untuk apa? Jadi gini nih, ini set string ini misalnya kita nulis di sini namanya ada Marcel. Ya, ada Marcel ini bakal disimpan di controller, ya nggak? Controller ini kalau misalkan kita back aplikasinya bakal hilang aja udah. Nah, kita pengen controllernya ini disimpan di shared preferences. Jadi kita kasih key-nya itu isinya ID ya. Kita isi misalkan ID-nya name. Value-nya adalah controller ini. Controller.text gitu. Jadi kita nulis nama ada Marcel. Ada Marcelnya ditangkap di controller. Kemudian controllernya disimpan di shared preferences. Jadi saat kita back ke home, nama ada Marcelnya tetap ada di shared preferences. Saat kita load, nanti tinggal controllernya akan memunculkan string yang tulisannya ada Marcel seperti itu ya. Kemudian juga di sini selain set string, preferences set boolean sama. Ini kan off ya kan? Atau isinya berarti false. Terus kita onin, tek. Saat kita onin, maka nilai true-nya itu akan disimpan di is-on. Tapi ini disimpan biasa aja saat kita back ke home, bakal hilang. Jadi biar nggak hilang, is-on-nya ini kita simpan di shared preferences. Jadi kita pakai key-nya nih namanya is-on misalkan. Value-nya is-on. Gitu. Udah deh kesimpan, tinggal kita taruh di sini. Di save data, di button save ya. Jadi saat kita save, dia akan manggil save data yang isinya adalah shared preferences. Baru kita bikin function buat ngeload datanya. Namanya future, kita bikin dua ya, string. Kalau ini adalah get name. Get name asinkronus, kembaliannya string ya. Nah, kita juga harus panggil shared preferences juga. Preferences wait shared preferences dot get instance. Di sini return-nya adalah preferences dot get sekarang, get string. Tadi kan di set, sekarang di get. Get yaitu saat kita ngeload, stringnya akan diambil dengan key apa? Key yang namanya adalah name. Sesuai ya, kalau nggak sesuai nanti null. Nah, ini kan juga null nih. Ini null safety. Jadi caranya nih biar nggak terjadi null pointer exception, kita kasih di sini null check dengan double mark question operator atau double tanda tanya ya. Jadi saat dipanggil get name, dia akan mengembalikan preferences dot get string, get namanya. Kalau misalkan isinya null, maka kita tulis di sini tidak ada namanya. Gitu. Oke, gampang ya kalau string. Sekarang juga boolean. Kita bikin future yang kembaliannya boolean. Kita isi dengan get apa ya? Get bool, misalkan get bool, ambil boolean atau get is on. Get on lah. Get is on. Oke, namanya kita bikin asinkronus. Sama, kita panggil kelasnya. Kita buat ya kelasnya, namanya await shared preferences dot get instance. Baru deh kita panggil objeknya. Kita panggil objeknya return, kita kasih return ya. Preferences dot, kalau ini get apa? Get boolean, karena kan isinya adalah kalau nggak false ya true ya. Get boolean, key-nya apa? Key-nya harus sesuai dengan ini, is on. Nah, dia bakal error karena ini error null pointer exception. Kalau misalkan null, maka kembaliannya adalah false. Gitu. Baru deh kita taruh di dalam button load di sini. Kita panggil get name sama
apa get is on ya, kita panggil. Nah, sekarang kalau misalkan kita panggil mau diapain? Kan karena dia future, dia punya den ya. Den. Nah, den itu dia punya function yang parameternya value. Value ini isinya string. String apa? String yang tadi kita simpen, yaitu tulisan Adam Marcel. Nah, stringnya ini mau diapain? Mau diupdate aja. Jadi kita ganti controller.text-nya kita ganti dengan value yang habis disimpan gitu. Terus habis itu kita set state. Kelar. Sama get is on-nya juga. Dia punya den. Ini value tapi boolean ya. Isinya apa? Isinya adalah switch on atau true. Tinggal kita update di sini. Kita ganti is on-nya yang tadinya false, kita ganti jadi value atau true. Ya, terus kita update. Set state. Gitu. Kita restart ya. Atau bukan di restart deh, kita F5. Kita F5 ya. Ini kalau ini aplikasi yang tadi ya. Kita F5. Oke, udah muncul ya server view apa namanya projectnya. Kan ini kita belum masukin nama ya. Coba kita cek dulu. Kita belum nge-save, langsung kita load. Isinya apa? Tuh. Kan saya bilang kalau misalkan controller.text-nya null atau nggak ada isinya, maka yang ditampilkan adalah tidak ada namanya. Coba sekarang kita hapus, terus kita ganti. Misalkan namanya ada Marcel. Terus ini kita bakal simpen string, kita juga bakal simpen nilai boolean yaitu true. Ya ini udah nih nyala, ada stringnya, ada Marcel. Coba kita save. Kemudian kita hapus. Kita kembali ke home. Nah ini kita hapus ya dua-duanya. Nah coba kita buka yang share preview YouTube. Nah ini kembali ke awal kan. Kembali ke awal. Tapi saat kita load, kita lihat. Nah datanya akan di get lagi. Yaitu ada Marcel sama nilai boolean true-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Pembahasan tentang shared preferences. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.